Tanya Pak Erik, Pak, ini kan ada non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut (ACL) yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. Sinyal dari klub Bundesliga ini harus jadi bahan pertimbangan untuk PSSI jika memiliki opsi untuk menaturalisasi Jensen Silt. Bukan tidak mungkin jika Jensen Silt dinaturalisasi, kontribusinya akan sangat minim bersama timnas Indonesia dan tak cocok dengan strategi John Herdman. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai, langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disoroti adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia. PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung.
Sejumlah analis menilai Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Jelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti di bulan Maret 2026 mendatang, beberapa media lokal menyebut skuad Garuda tengah mempersiapkan tim jelang laga uji coba tersebut. PSSI sendiri juga dirumorkan tengah mendekati beberapa pemain diaspora baru guna membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Langkah ini sendiri dianggap beberapa pihak sebagai sesuatu yang cukup wajar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain naturalisasi baru memang kerap kali memperkuat Timnas Indonesia jelang laga-laga tertentu sebelumnya. Hal ini terjadi sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun menanggapi isu rencana penambahan pemain naturalisasi baru di tubuh Timnas Indonesia, PSSI justru membantah adanya rumor tersebut. Arya Sinulinga menyebut belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi baru yang direkomendasikan oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Kita belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dikabarkan membuka peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Luke Vickery, Pascal Struijk, Jensen Silt, Ilyas Alhaf, dan beberapa nama pemain diaspora lainnya disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga sendiri pada akhirnya memberikan bantahan dari beberapa rumor tersebut dan menyebut jika John Herdman masih belum memutuskan akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Menurutnya, pelatih asal Inggris tersebut masih akan mencari komposisi terbaik dari Timnas Indonesia dan akan melihat susunan pemain yang ada saat ini. Pasti yang ada dulu, dia pengen tahu dulu pasti dia. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda, gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Keputusan PSSI yang tidak menambah atau memproses pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat jelang ajang FIFA Series 2026 nanti tentunya menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Timnas Indonesia berpeluang mendulang kemenangan di laga uji coba tersebut? Faktanya, kendati bukanlah tim terkuat di ajang FIFA Series 2026 nanti, skuad Garuda masih diunggulkan dari lawan-lawannya dan diprediksi bisa mendulang poin yang cukup besar. Melansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga perdana ajang FIFA Series 2026 nanti. Jika melihat dari ranking Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat 152 dunia, tentunya skuad Garuda cukup percaya diri bisa meraih kemenangan dari negara asal Subkonfederasi Amerika Utara, CONCACAF. Lalu di laga kedua, Timnas Indonesia bisa berpeluang bertemu pemenang antara Bulgaria 87 dan Solomon Islands 154 yang akan saling bertanding di laga lainnya. Meskipun nantinya berpeluang bertemu Bulgaria yang memiliki ranking jauh di atas Indonesia, skuad Garuda tetap diunggulkan mampu meraih kemenangan dari negara asal Eropa Timur tersebut. Faktor tuan rumah dan sudah terbentuknya chemistry antar pemain jadi aspek yang bisa membuat Indonesia meraih kemenangan atas negara asal Eropa Timur tersebut. Jadi bagaimanapun menurutmu, apakah Indonesia memerlukan tambahan pemain naturalisasi atau tidak saat ini? Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa terdapat protes dari Vietnam terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Vietnam menyatakan kebenaran dokumen Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Hector Hevel, dan John Irazabal. Skuad asuhan Peter Klamovski saat ini memimpin klasemen grup F pada putaran kualifikasi akhir Piala Asia 2027 dengan koleksi 15 poin, berunggul 3 angka dari Vietnam yang berada di posisi kedua. Namun situasi memanas setelah munculnya laporan mengenai dugaan ketidakabsahan 7 pemain yang memperkuat Malaysia. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor Paul John menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi dari FIFA mengingat kompetisi tersebut berada di bawah naungan AFC. Kita diberitahu oleh FIFA karena ini adalah kompetisi AFC, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027.
kita mendapat informasi bahwa FIFA sedang meneliti ketujuh pemain tersebut setelah pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam. Ujarnya via Makan Bola. Ia menegaskan bahwa penyelidikan itu bermula dari adanya protes resmi yang diajukan oleh pihak Vietnam. Karena ada protes dari Vietnam, itu pertama kalinya kita menerima kabar langsung dari FIFA. Setelah itu, kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan FIFA. Biasanya proses tersebut melibatkan Federasi Nasional dan FIFA. Jelasnya. Selanjutnya, AFC menerima pemberitahuan mengenai sanksi awal yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terkait penggunaan 7 pemain yang dinilai tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Ungkapan AFC mengakhiri segala spekulasi siapa yang protes. Sebelumnya, Bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim menyindir Ketua PSSI Erick Thohir dalam pembelaannya mengenai kasus ini. Tunku Ismail mengunggah pernyataan kontroversial dengan menyebut seseorang yang berada di New York di balik laporan pemain naturalisasi Malaysia. Saat itu, Erick Thohir sedang berada di New York dalam pertemuan dengan Presiden FIFA. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa FAM telah mengajukan banding ke Mahkamah Arbitrase Sport, KAS. Dalam pernyataan resminya, FAM mengungkapkan bahwa KAS telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan, stay of execution, atas sanksi yang dijatuhkan FIFA. Keputusan tersebut berarti hukuman larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola terhadap 7 pemain itu sementara ditangguhkan. Dengan demikian, ketujuh pemain tersebut diperbolehkan melanjutkan karir dan mengikuti aktivitas sepak bola hingga ke... Beliau ini adalah keturunan Indonesia. Profil orang tua Kylian Mbappé. Mbappé adalah pesepak bola timnas Prancis yang lahir dari keluarga campuran yang ekonominya lemah. Ayah Mbappé, Wilfried Mbappé, adalah imigran Prancis yang berasal dari Kamerun. Sedangkan sang ibunda Indonesia berasal dari Indonesia. Faiza Lamari adalah figur sentral dalam karir sepak bola Kylian Mbappé. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sosok penentu bagi setiap keputusan yang diambil si kapten timnas Prancis. Lamari memegang kendali atas negosiasi kontrak hingga keputusan terkait citra dan investasi Mbappé. Kylian Mbappé lahir dari pasangan Wilfried Mbappé dan Faiza Lamari. Selain punya kakak angkat, dia juga memiliki satu adik kandung bernama Ethan Mbappé. Mereka berdua sama-sama meniti karir menjadi pesepak bola. Mbappé melejit bersama Monaco, Paris Saint-Germain, PSG, dan sekarang bermain untuk Real Madrid. Adapun Ethan memulai perjalanan bersama PSG sebelum merapat ke Lille. Sang kapten timnas Prancis memang hanya punya satu adik, tapi ada kabar yang menyebut dirinya memiliki satu saudara lagi di Indonesia. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat percaya dengan berita tersebut. Fakta sesungguhnya adalah seorang anak asal Indonesia jadi viral gara-gara berwajah mirip seperti Mbappé. Dari warna kulit, bentuk muka, mata, hingga senyuman dia sangat identik dengan bomber andalan Real Madrid. Bocah SMP itu pun disebut netizen sebagai adik Mbappé asal Indonesia. Dunia mengenal Mbappé sebagai pesepak bola top dari Eropa. Nama dia mulai melejit sejak debut bersama AS Monaco pada 2015. Mbappé pun membawa klubnya ke tangga juara Liga Prancis 2016-2017. Aksi hebat Mbappé membuat PSG tertarik untuk merekrutnya pada musim panas 2017. Bermula sebagai pemain pinjaman, jebolan Akademi Bondy itu hanya butuh waktu 1 tahun untuk dipermanenkan oleh Les Parisiens. Ongkos transfer Mbappé bahkan mencapai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar, 222 juta euro. PSG ternyata tidak rugi membobol bank demi memboyong Mbappé. Pasalnya, Mbappé semakin berevolusi menjadi predator mengerikan bagi pertahanan musuh. Sang bomber mencatatkan total 235 gol dari 264 penampilan selama 6 tahun membela raksasa Prancis. Sebanyak 15 trofi dipersembahkan Mbappé buat PSG, termasuk 6 gelar Liga 1. Pekerjaan sebagai agen pemain membuat rekening perempuan berumur 51 tahun itu menggendut. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro
atau 89,3 miliar rupiah per tahun. Waduh, sangat meresahkan. Malaysia iri dengan Indonesia. Tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Tonton sampai akhir ya, ini sangat-sangat menarik dibahas. John Hartman, timnas Indonesia langsung tancap gas sejak resmi memimpin skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu menunjukkan dedikasi tinggi dengan terbang ke Eropa demi membangun chemistry dan memantau pemain keturunan potensial. Langkah John Hartman timnas Indonesia ini menjadi sorotan, karena dinilai sebagai fondasi penting menuju target jangka panjang. Di tengah sorotan publik pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, John Hartman timnas Indonesia mencoba membangun ulang optimisme. Ia menegaskan bahwa membentuk ruang ganti yang harmonis dan mental bertanding kuat lebih penting daripada sekedar mengejar gelar jangka pendek. Pelatih yang pernah menangani timnas Kanada tersebut dikenal tidak bisa diintervensi dalam memilih pemain. Dengan dukungan penuh federasi, ia leluasa menentukan nama-nama yang dianggap sesuai kebutuhan tim. Pada awal Februari, Hartman melakukan kunjungan ke Italia, Belanda, dan Jerman. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah pertemuannya dengan Jay Itzes, yang saat itu tengah menjalani aktivitas klub di Italia. Pertemuan tersebut bukan sekedar silaturahmi. Hartman disebut membahas peran Itzes sebagai figur pemimpin di skuad Garuda. Sang pelatih ingin menjadikan bek tangguh itu mentor bagi pemain lain demi menciptakan keseimbangan di dalam tim. Pendekatan psikologis menjadi ciri khas Hartman. Ia ingin memastikan kepercayaan diri pemain tetap terjaga, terutama menghadapi agenda padat seperti FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Salah satu topik hangat adalah kelanjutan proyek naturalisasi. John Hartman, timnas Indonesia disebut telah mengantongi beberapa nama grade A yang berpotensi memperkuat Garuda. Nama pertama yang mencuat adalah Luke Fikri. Winger 19 tahun itu bermain di kompetisi Australia dan dikenal sebagai pemain multiposisi dengan gaya eksplosif. Ia bahkan secara terbuka menyatakan ketertarikan membela Indonesia meski memiliki opsi memperkuat Australia atau Amerika Serikat. Fikri disebut sudah menjalin komunikasi awal terkait peluang memperkuat Merah Putih. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, ia bisa menjadi tambahan signifikan di sektor sayap. Selain itu, ada kiper FC Volendam, Kay Vanan. Keunggulan Vanan terletak pada kemampuan ambipedal atau menggunakan kedua kaki secara sama baiknya. Namun peluangnya dinilai cukup tipis karena posisi penjaga gawang sudah dihuni nama-nama mapan. Nama lain yang menguat adalah Tristan Goyer. Bek muda berdarah Maluku ini dikabarkan terbuka menjalani proses naturalisasi. Ia menyampaikan rasa hormat terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan memberi sinyal positif untuk bergabung. Tak ketinggalan, Jensen Selt juga disebut masuk radar. Pemain yang kini berkarir di Eropa itu memiliki kedekatan emosional dengan budaya Indonesia dan menyatakan kecintaannya pada kuliner Nusantara sebagai bagian dari identitasnya. Dalam waktu dekat, Hartman dihadapkan pada dua agenda penting, FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Tantangan muncul karena beberapa pemain seperti Shane Patinama dipastikan absen akibat sanksi. Untuk posisi penjaga gawang, Martin Paes tetap diprediksi menjadi pilihan utama. Sementara lini belakang kemungkinan diisi Jay Itzes dan Rizky Ridho. Hartman menyadari perbedaan regulasi antara FIFA Series dan Piala AFF. Pada FIFA Series, pemain abroad Eropa bisa dipanggil penuh. Namun di Piala AFF, komposisi skuad bisa lebih bergantung pada pemain yang berkarir di kompetisi domestik atau Asia Tenggara. John Hartman timnas Indonesia menegaskan bahwa target utama bukan sekedar juara AFF. Ia ingin membangun fondasi kuat agar Garuda mampu bersaing konsisten di level Asia. Pendekatan detail, komunikasi personal serta pemilihan pemain berbasis kualitas menjadi senjata utama sang pelatih. Dengan kombinasi pemain lokal, abroad dan potensi naturalisasi baru, publik berharap era Hartman menghadirkan wajah baru tim nasional. Kini pertanyaannya, mampukah John Hartman timnas Indonesia menyatukan kepingan talenta ini menjadi kekuatan solid? Jawabannya akan terlihat dalam waktu dekat, saat Garuda kembali terbang di pentas internasional. Media asal Malaysia, New Straits Times, memberikan kritik pedas soal perkembangan terkini skandal naturalisasi ilegal. Dalam salah satu artikelnya, New Straits Times mengatakan jika sepak bola Malaysia seharusnya berkaca diri, daripada sibuk menuduh negara lain sebagai pelapor. Artikel mereka yang berjudul Sepak Bola Malaysia harus bercermin pada diri sendiri, bukan menelaah negara tetangga, menyoroti banyaknya opini publik di negara tersebut yang terlalu fokus mencari pelapor, padahal seharusnya mereka mencari hakikat sebenarnya dari masalah tersebut. Sebelumnya, FIFA melakukan investigasi dan menetapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi terbukti memalsukan data. Akibatnya, ke-7 pemain tersebut dijatuhi sanksi denda dan larangan berkompetisi selama 12 bulan.
Meski begitu, penegakan larangan tersebut saat ini ditangguhkan menunggu putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, walaupun bisa kembali berlaku kapan saja. Laporan yang dikabarkan muncul dari Konfederasi Sepak Bola Asia mengatakan bahwa pengaduan telah diajukan ke FIFA sehari setelah kemenangan telak Harimau Malaya 4-0 atas Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni tahun lalu. Kepercayaan diri timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 justru mendapat respon sinis dari media Vietnam. Meski skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dari Eropa, mereka menilai hal itu belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara. Media Vietnam BTV secara terang-terangan meragukan kekuatan Indonesia di turnamen yang akan berlangsung Juli-Agustus 2026 tersebut. Sekalipun timnas Indonesia dapat menurunkan sejumlah pemain naturalisasi yang kembali dari Eropa di Asian Cup di bulan Juli dan Agustus 2026, mereka belum tentu dianggap lebih kuat daripada Vietnam, tulis media Vietnam BTV. BTV mengakui Vietnam sempat kalah 3 kali dengan Indonesia pada akhir 2023 hingga awal 2024, yakni di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Namun mereka menilai situasi kini sudah jauh berbeda. Ini sangat kontras dengan situasi pada akhir 2023 dan awal 2024, ketika Vietnam kalah dalam ketiga pertandingan melawan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Lanjutan laporan tersebut. Menurut mereka, Vietnam saat ini lebih stabil dan matang, terutama setelah pergantian pelatih ke Kim Sang-sik. Di bawah arahannya, Vietnam disebut lebih seimbang dan percaya diri berkat sejumlah gelar regional dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi Indonesia, situasinya memang tidak sepenuhnya ideal. Pelatih John Herdman memberi sinyal bahwa tidak semua pemain diaspora di Eropa bisa dipanggil untuk Asian Cup 2026 karena turnamen itu berada di luar kalender resmi FIFA. Herdman bahkan menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan negosiasi dengan klub-klub Eropa demi memanggil pemain di luar agenda internasional resmi. Sebaliknya, ia melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad dan memberi ruang bagi pemain Liga 1. Meski begitu, peluang tetap terbuka bagi diaspora yang bermain di kawasan Asia Tenggara, karena akses pemanggilan lebih realistis. Vietnam datang sebagai juara edisi sebelumnya dan akan langsung berhadapan dengan Indonesia sejak fase grup. Itu berarti duel panas sudah terjadi sejak awal. Media Vietnam bahkan menilai Indonesia tak lebih kuat meski menurunkan pemain naturalisasi. Mereka percaya skuad saat ini lebih matang dibanding 2 tahun lalu. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian awal era Herdman. Tanpa jaminan seluruh diaspora Eropa bisa tampil, strategi rotasi dan kedalaman skuad akan sangat menentukan. Hadirnya FIFA Series ini juga menjadi ujian penting bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya. Rombak timnas Indonesia ini jelas bukan proyek instan. Herdman ingin membangun fondasi jangka panjang. Persaingan internal kini makin ketat. Tidak ada lagi posisi aman bagi pemain lama jika performa menurun. Regenerasi memang beresiko. Kehilangan sosok senior bisa berdampak pada kepemimpinan di lapangan. Namun sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, pressing agresif dan fisik prima. Keputusan tegas menjadi keniscayaan. Sementara itu, kabar membanggakan datang dari Sandy Walsh yang membawa Buriram United lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah Rp5,729,876. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang.
kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Bleus diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick. Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga memiliki Kylian Mbappe jadi pemain di tim nasional? Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappe memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappe Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappe lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappe, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria, sehingga Kylian Mbappe bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappe lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappe memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappe, Wilfried Mbappe, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal.